Kita berjumpa kembali dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sahabat. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ketiga dengan judul Perjanjian Kekal. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari Sabat ini, hari berkat, hari kenikmatan, dan hari sukacita. Kami kembali akan belajar firman-Mu mulai pelajaran Sekolah Sabat, tuntun kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Perjanjian Kekal. Pada Sabat petang 9 Oktober 2021. Ayat hafalan kita tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Untuk pelajaran pekan ini, bacalah firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1-3, Roma 4 ayat 1-5, Keluaran 2 ayat 24, Ulangan 5 ayat 1-21, Ulangan 26 ayat 16-19, Ulangan 8 ayat 5, dan Matius 28 ayat 10. Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6. Perhatikanlah ungkapan Injil yang kekal. Kekal artinya selalu eksis, sudah pernah dan tetap ada. Dan ini telah dijanjikan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan. Tertulis dalam Titus 1 ayat 2. Itulah sebabnya, tidak heran Alkitab pada kesempatan yang lain berbicara tentang perjanjian kekal. Seperti tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7, Yesaya 24 ayat 5, Yehezkel 16 ayat 60, dan Ibrani 13 ayat 20. Karena inti dari Injil dan perjanjian, dan inti dari perjanjian adalah Injil. Allah yang berdasarkan kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan, menawarkan kepada Anda satu keselamatan yang sebenarnya Anda tidak pantas dan tidak akan pernah mungkin untuk dapat. Dan untuk meresponnya, Anda sebaliknya diminta untuk mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Seperti tertulis dalam Markus 12 ayat 30. Suatu kasih yang bisa ditunjukkan melalui penurutan kepada hukumnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Pekan ini, kita melihat pada ide perjanjian seperti dinyatakan dalam kitab Ulangan, di mana perjanjian segala yang terakhir dengan hal itu ditunjukkan dalam kitab ini. Marilah kita sediakan waktu kita setiap hari untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Waktu yang indah ini kami gunakan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang perjanjian yang kekal. Biarlah kasih Allah menjadi bagian kami dalam memasuki hari-hari bekerja kami. Tolong peliharakan kami, jagai dan berkati kami senantiasa, hingga tiba hari Sabat berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat yang akan ditayangkan setiap hari untuk belajar Sekolah Sabat bersama-sama hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.